Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial materi praktikum geomatika dengan pertemuan yang keempat, yang dimana materinya itu adalah query dan geoprocessing. Nah, untuk query dan geoprocessing ini nanti akan ada beberapa sub yang dipelajari. Yang pertama, pada bagian query itu kita akan mempelajari mengenai fungsi daripada identify, select future, export data by select future, lalu select by attribute. Nah, lalu untuk geoprocessing itu sendiri nanti kita akan mempelajari beberapa fungsi daripada geoprocessing, yaitu clip, erase atau eraser, buffer, multiple buffer, dan union. Nah, untuk langkah pertama, ketika kita sudah membuka ArcsMap, kita langsung saja ke New Maps dan nanti kita akan pilih Blank Maps. Oke. Nah, ketika kita sudah pilih Blank Maps, jangan lupa untuk kita langkah pertama yaitu menentukan koordinat sistemnya. Dengan di bagian table of content pada bagian layer, bisa teman-teman klik kanan lalu properties. Nah, ketika sudah di properties, silahkan pilih titik koordinatnya, koordinat sistem menggunakan WGS 1984 UTM Zone 49S. Kenapa saya memilih 49S? Karena lokasi nanti yang akan saya berikan contoh itu berada pada kota Semarang, yang dimana memiliki UTM Zone 49S, Jawa Tengah ya. Nah, setelah kita pilih WGS 1984 UTM Zone 49S, bisa langsung kita klik OK, yang dimana sudah ditandai di sini satuannya sudah meter dan sudah terset titik koordinatnya. Lalu untuk yang selanjutnya kita bisa add data, yang dimana save filenya yang akan saya masukkan adalah batas administrasi kota Semarang, yang dimana save file yang saya ambil dari lapakcis.com. Nah, ini saya ambil pilih administrasi desa kota Semarang. Nah, di sini adalah administrasi desa kota Semarang. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita mempelajari mengenai query, yaitu nanti kita akan mempelajari identify, select future, export data by select future, dan select by attribute. Untuk yang pertama kita belajar mengenai fungsi daripada identify. Bisa dilihat dari teman-teman di sini ada toolbar yang dimana ada shortcut dengan lingkaran berwarna biru dan huruf I di dalamnya, yaitu dengan nama identify. Oke, ketika ini kita aktifkan, kita klik sekali, maka informasi bahwa identify ini sudah aktif apabila kursornya teman-teman taruh di halaman kerja atau lembar kerja, ini akan ada lingkaran hitam dengan huruf I, yang dimana menandakan bahwa fungsi atau fitur identify ini sudah aktif. Nah, pada bagian peta di sini bisa dikatakan adalah peta buta, yang dimana minim informasi atau hanya gambar petanya saja, tidak ada informasi ini daerah mana, dan sebagai mana lainnya. Seperti contoh, ketika saya sudah mengaktifkan fungsi daripada identify ini, saya bisa mengklik di wilayah administrasi desanya. Misal saya ingin tahu ini wilayahnya di mana. Ketika saya klik sekali, maka akan muncul, oh ternyata di sini dengan administrasi desa atau kelurahan Salaman Mloyo, Kecamatan Semarang Barat. Nah, ini akan tertulis ya, identified when future. Nah, kita geser lagi, kita silang, kita mau ganti wilayah mana yang ingin kita ketahui. Misal di sini. Nah, maka akan muncul Sambiroto.
Kecamatan Tembalang. Nah, kita bisa untuk mengetahui nih fungsi-fungsinya nih. Fungsinya itu untuk mengidentifikasi daripada wilayah yang kita belum tahu atau belum ada informasinya. Dengan cara kita klik identify itu, maka akan muncul window baru yang dimana itu menginformasikan bahwa oh, wilayah sini adalah wilayah Gajah Mukur, Kecamatan Gajah Mukur. Jadi fungsinya itu ya teman-teman untuk query yang pertama yaitu identify. Oke, lalu untuk fungsi daripada select future, jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah ke bagian identify, maka bagaimana cara kita mengembalikan kursornya ke tempat semula? Kita bisa mengembalikan kursornya dengan cara di toolbar yang sama, ini ada logo tanda tangan, telapak tangan, atau dengan nama pen. Ketika pen ini kita klik, maka akan aktif kembali kursor yang sebelumnya kita klik identify. Nah, ini bisa gunanya untuk menggeser-geser peta ya. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita bisa mempelajari fungsi daripada select future, yang dimana select future ini ada di toolbar yang sama seperti identify. Di sini dengan logo gambar kursor dan kotak berwarna biru setengah dan putih setengah. Yang dimana select future ini ada banyak jenisnya, select by rectangle, polygon, lasso, circle, dan lain. Nah, ketika saya mengeklik select by future, maka fungsi daripada select future ini sudah aktif. Nah, menandakannya sudah aktif atau belum, di bagian kursor ada sedikit kotak persegi panjang dengan sedikit potongan seperempat. Nah, itu menandakan bahwa select by future ini sudah aktif. Nah, di sini fungsinya bisa kita drag dan blok wilayah mana saja yang nantinya akan kita cek melalui open attribute table. Nah, seperti contoh ini saya akan memblok daerah sini, maka akan menandakan bukti bahwa wilayah yang terselect ini dengan garis berwarna biru terang. Nah, dengan garis berwarna biru terang ini menandakan bahwa wilayah-wilayah inilah yang tadinya saya pilih atau yang sudah saya select. Nah, ini bisa kita cek dengan cara kita klik kanan pada bagian layer dan kita lihat pada open attribute table, yang dimana untuk kolom-kolom atau baris yang berwarna biru ini adalah wilayah-wilayah yang sudah kita select sebelumnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contoh saya mau bagian sini saja, hanya 2 wilayah. Maka di sini berarti wilayahnya Sekaran dan Sukorejo. Jadi fungsi daripada select future itu untuk kita bisa memblok dan melihat lokasi wilayah yang ada di open attribute table ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti bisa kita cek di bagian open attribute table. Nah, ini bisa kita setting juga apakah kita mau memilihnya polygon, itu juga bisa dengan cara kita klik gini sesuai kebutuhan. Nah, maka akan terpilih juga menggunakan tool polygon. Nah, atau juga ada fitur-fitur lain, yaitu ada lasso juga, ada circle juga menggunakan radius nih. Nah, dan fitur-fitur lainnya menggunakan line pun juga bisa, atau garis, kita tarik garis. Nah, maka akan terselect daripada di open attribute table. Jadi itu teman-teman fungsi daripada open attribute table. Nah, lalu akan muncul pertanyaan, bagaimana cara menghapus atau mengeklirkan wilayah yang sudah kita select? Yaitu ada 2 cara atau 2 jenis caranya nanti yang bisa kita praktekkan. Jadi untuk yang pertama itu bisa kita hapus selected future-nya atau wilayah yang sudah terselected dengan shortcut di sebelah select by future, yang dimana sebelah kanan ini ada clear selected future. Apabila kita klik, maka akan selected future-nya akan hilang atau sudah tidak terselect atau unselect. Nah,
Lalu untuk cara kedua itu bisa kita lihat melalui Open Attribute Table, yang dimana sini juga ada logo Clear Selection, atau bisa kita klik di tabel pojok kiri atas, yaitu sebelah sini kita klik maka akan terhapus semua selected future-nya. Nah, oke. Lalu untuk yang selanjutnya, ini saya mau memberikan contoh. Saya mau select future di bagian sini. Nah, ada 3 kelurahan yang dimana nanti akan saya ekspor. Nah, setelah kita select future, kita bisa ekspor data. Itu dengan cara pada bagian layer administrasi desa bisa kita klik kanan, lalu kita pilih data dan ekspor data. Nah, yang dimana setelah muncul window seperti ini ekspor data, bisa kita klik OK. Lalu kita add ke dalam layer. Nah, maka akan muncul data baru yang dimana ini wilayah yang sudah kita ekspor data by select future tadi. Ini bisa kita cek di Open Attribute Table. Ini daerah Ngalian, Beringin, dan Tambak Aji. Dan bisa saya rename dulu. Oke. Lalu saya juga akan mau men-select lagi di beberapa wilayah lagi yang lainnya dengan cara saya select future. Nah, mungkin saya mau ganti ya menggunakan circle karena saya mau radius mungkin. Saya klik sekali, saya drag. Nah, maka akan muncul nih wilayah-wilayahnya yang akan saya select. Ini contoh. Nah, ini 2 wilayah dulu saja yang ada di sini. Saya langsung klik kanan pada administrasi desa, masuk ke data dan ekspor data. Dimana muncul window baru, maka saya akan klik OK dan akan muncul add map as a layer. Saya klik yes. Nah, lalu jangan lupa untuk saya clear selected future dan bisa kita cek di Open Attribute Table. Ini wilayah Sukorejo dan Sekaran. Saya rename. Ini wilayah Sukorejo dan Sekaran. Nah, lalu untuk pewarnaan di new shapefile atau new layer ini bisa kita lakukan dengan cara pada bagian kotak di bawah nama ini bisa kita klik sekali dan kita pilih fill colornya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misal saya mau memberikan warna merah, dan yang satu ada juga cara yang kedua, yaitu dengan cara kita klik kanan pada bagian layer, lalu kita klik properties yang dimana nanti akan muncul bar simbologi. Nah, disitulah nanti kita bisa mengganti warnanya menggunakan bar simbologi. Nah, ini ya, ada bar simbologi, bisa kita klik dan kita ganti simbolnya dan merubah warnanya. Oke, maka akan terganti warnanya. Lalu untuk yang selanjutnya kita menggunakan fitur query yaitu select by attribute. Nah, untuk select by attribute ini bisa kita cari lokasinya ada di bagian bar atas pada ArsMap, yaitu pada bar selection. Kita klik, maka di situ akan muncul yang namanya select by attribute. Yang dimana bisa kita klik, maka akan muncul window baru yaitu select by attribute. Pada select by attribute ini ada beberapa jenisnya, jenis di dalamnya, yaitu ada layer. Layer itu seperti yang di sini di table of content, ada metodenya. Terus ada keterangan kolom yang ada di keterangan kolom dan baris yang ada di Open Attribute Table, dan di sini ada keterangan-keterangannya, perintah-perintah fungsinya nanti dengan sama dengan, lebih besar, terus lebih dari, kurang dari, underscore, percent, is, in, kurung buka, kurung tutup, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari dan lebih dari, like, and, or, not, null, dan get unique value. Yang dimana nanti ini kita akan select by attribute.
yang dimana bagian layer ini bisa saya klik di administrasi desa. Nah, yang dimana ketika kita cek di Open Attribute Table Kota Semarang, nama kelurahannya ini dengan nama baris yaitu Namo BJ. Nah, yang dimana kita bisa klik Namo BJ ini, kita double klik, lalu kita get unique value. Nah, yang dimana ini akan muncul kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Semarang. Nah, yang di sini bisa saya pilih. Semisal saya nanti mau pilih daerah Pandian Lamper. Nah, sebelumnya bisa kita kasih perintah ketika kita sudah double klik Namo BJ, maka akan muncul secara otomatis di sini. Lalu kita berikan perintah sama dengan dan double klik Pandian Lamper. Nah, di sini akan muncul perintah yang dimana Namo BJ sama dengan Pandian Lamper. Ketika sudah, bisa kita klik OK, maka akan terpilih lokasi select by attribute di Pandian Lamper menggunakan fitur tadi ya, select by attribute. Nah, apabila sudah, bisa kita klik kanan, lalu kita pilih data dan ekspor data. Kita klik OK, add to layer, terus lalu kita bisa rename juga namanya Pandian Lamper. Oke, ketika sudah seperti ini, untuk selected future bisa kita clear future dahulu. Nah, maka akan sudah selesai fungsi daripada select by attribute. Lalu untuk yang selanjutnya, kita bisa select by attribute menggunakan tadi ya, fitur lebih dari dan kurang dari. Sebelumnya kita bisa cek dulu di administrasi desa dengan cara kita buka Open Attribute Table. Ini praktek sebelumnya saya juga udah mencoba mencari luas. Ini saya hapus dulu. Nah, ini pada membuka Open Attribute Table pada awal di sini, teman-teman bisa menambahkan add field yang gunanya nanti kita perlu untuk mengetahui luasan wilayah di tiap kelurahannya. Dengan cara kita masuk ke table option dan kita add field, kita menambahkan field baru dengan nama luas. Oke, luas wilayah, dan untuk type-nya bisa kita pilih float atau double. Dan di sini saya mau mencoba untuk double saja. Nah, setelah itu bisa kita klik OK, maka pada pojok bagian sebelah kanan ini terdapat tulisan kolom luas, garis luas ya. Nah, di sini kenapa masih 0? Karena kita belum input data atau belum kita kalkulasi luasan daripada kelurahan yang ada. Nah, dengan caranya kita bisa mengkalkulasi secara otomatis, bisa kita klik pada bagian luas, klik kanan, lalu kita pilih calculate geometry. Ketika kita pilih calculate geometry, maka akan muncul peringatan seperti ini. Langsung saja kita klik yes. Nah, di sini akan muncul window baru yaitu calculate geometry, yang dimana propertinya ini ada banyak sekali pilihannya. Ada area, perimeter, 3D, dan lain-lain. Berhubung kita mau mencari luas wilayah, bisa kita pilih area. Lalu untuk koordinat sistem, sesuai dengan defaultnya saja kita pilih use coordinate system of the data frame. Lalu untuk unitnya atau satuannya di sini juga ada banyak, ada hektar, ada kilometer persegi, ada meter persegi, dan lain-lain. Berhubung wilayah di Kota Semarang ini cukup luas, saya pilih satuan hektar saja. Ketika sudah, bisa teman-teman klik OK dan akan muncul peringatan lagi yang sama. Kita klik yes, maka secara otomatis akan terhitung luasan wilayah per kelurahannya. Ketika sudah seperti ini, bisa teman-teman pilih selection dan select by attribute lagi, yang dimana di sini ada perintah yang lama, bisa kita clear. Nah, ketika kita clear, jangan lupa untuk layernya ini kita pilih administrasi desa seperti tadi. Kita scroll down ke bawah dan pilih luas. Nah, ketika kita sudah pilih luas yang tadi sudah kita bikin, bisa kita cek dulu di get unique value, yang dimana ini ada beberapa angka di belakang koma ya. Ini ada 0 hektar, 5 hektar, 50 hektar, hingga yang paling besar itu 1063 hektar. Cukup luas bukan di wilayah Kota Semarang ini.
Nah, lalu saya ingin memberikan perintah. Saya mau select by attribute. Saya mau memilih lokasi itu dengan besaran luas yang lebih dari 200 hektar atau 250 hektar. Contoh ya, ini saya berikan perintah yang dimana ini tadi saya klik luas, lalu saya pilih lebih dari spasi 250 hektar. Ketika kita apply, maka akan terpilih wilayah-wilayah lokasi Kota Semarang yang besaran luasnya itu lebih dari 250 hektar. Nah, seperti contoh saya mau mengganti yaitu sekitar 700 hektar, yang lebih dari 700 hektar. Saya klik apply, nah, maka akan muncul wilayah-wilayah yang lebih dari 700 hektar. Nah, apabila kita memberikan perintah yang berbeda, semisal kurang dari, itu juga bisa. Dengan cara kita clear tadi, kita klik luas, dan kita pilih kurang dari, semisal mau kurang dari 300 hektar. Kita apply, di sini akan terpilih wilayah-wilayah yang luasannya kurang dari 300 hektar. Nah, lalu di sini juga ada perintah juga, yaitu lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Kita pilih luas, kita lebih dari sama dengan 160 hektar, yang dimana berarti dengan luasan wilayah 160 hektar ini akan ikutan terpilih atau terselect juga, karena tidak hanya lebih dari 160 hektar. Nah, begitu juga fungsi lainnya bisa kita pilih kurang dari 200 hektar. Kita apply, maka akan terpilih seperti ini. Oke, jadi ini seperti contoh ya teman-teman. Saya mau memilih luasan wilayah yang lebih dari 850 hektar. Nah, maka sudah terpilih dua wilayah tersebut. Saya klik OK dan bisa saya add data dan ekspor data. Dan dimana saya nanti rename dengan nama lebih dari 850 HA. Nah, wilayah yang lebih dari 850 HA. Nah, jadi itu teman-teman fungsi daripada select by attribute. Nah, untuk materi query sudah selesai. Untuk yang selanjutnya kita langsung saja ke materi geoprocessing. Nah, untuk geoprocessing sendiri itu ada beberapa, ada clip, ada erase, ada buffer, dan multiple buffer, serta union. Nah, untuk yang selanjutnya sebelumnya kita belajar mengenai clip. Untuk mengenai clip ini sudah pernah diajarkan di praktikum sebelumnya. Jadi ini saya mau add data dulu, saya mau memberikan contoh yaitu jaringan jalan yang ada di Kota Semarang. Saya add data, maka akan sudah muncul nih jaringan jalan yang ada di Kota Semarang. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lalu untuk kita geoprocessing, di sini ada bar geoprocessing. Nah, ini di sini ada beberapa, ada buffer, clip, interselect, union, merger, dan dissolve. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kita cek di Ars Toolbox, yaitu di shortcut ini, di Ars Toolbox atau di sisi sebelah kanan, yaitu akan ada Ars Toolbox. Yang dimana Ars Toolbox ini juga memiliki banyak sekali tools-tools yang sangat lengkap ya. Nah, di sini nanti kita bisa pilih di folder Toolbox Analysis Tool. Di sini ada Extract, Overlay, dan Proximity, serta ada statistik juga yang jarang kita gunakan. Nah, nanti di sini kita menggunakan fitur clip, kita menggunakan fitur erase, union, buffer, dan multiple ring buffer. Untuk yang pertama kita akan menggunakan fitur clip, yang dimana clip ini fungsinya untuk memotong. Nah, untuk memotong, semisal saya ada jaringan jalan Kota Semarang, saya mau memotong jalan hanya khusus untuk wilayah yang biru ini.
yaitu ngalian, beringin, dan tambah aji. Lalu caranya bagaimana saya memotong wilayah jalan khusus untuk di wilayah 3 kelurahan ini? Dengan cara kita bisa ke Ars Toolbox dan kita pilih klip. Nah, ketika kita sudah pilih klip, bisa kita masukkan jaringan jalannya. Lalu nanti bisa juga kita masukkan di bagian klip future-nya, yaitu wilayah ngalian, beringin, dan tambah aji. Nah, seperti ini. Ketika sudah kita drag, bisa kita klik OK. Maka di situ nanti akan proses yang dimana pemotongan jaringan jalan sekota Semarang dan dipotong hanya khusus untuk wilayah ngalian, beringin, dan tambah aji. Jadi gitu teman-teman, fungsi daripada klip tadi ya, gunanya untuk memotong. Nah, untuk klip ini fiturnya sudah selesai prosesnya, klipnya sudah centang, maka bisa kita cek. Ini checklist boxnya saya hilangkan ya. Nah, ini jalan yang dimana jaringan jalan ini sudah terpotong sesuai dengan wilayahnya, itu wilayah ngalian, beringin, dan tambah aji yang tadi sudah saya potong ya. Nah, jadi posisi sebelum dipotong itu seperti ini, semua wilayah kota Semarang. Setelah kita potong, maka akan menjadi seperti ini ya, khusus untuk wilayah sebelah sini saja. Nah, jadi gitu teman-teman untuk fungsi daripada klip. Nah, lalu untuk fungsi yang selanjutnya pada geoprocessing, di situ ada erase. Erase adalah fungsinya untuk kita menghapus ya, menghapus wilayah atau menghapus. Contoh saya akan menghapus nanti di satu wilayah. Misal saya nanti akan menghapus bagian Sukorejo dan Cikarang di peta kota Semarang. Nah, jadi kita bisa klik di ini ya, Ars Toolbox, dan kita pilih analisis tool dan overlay. Kita pilih tools erase. Nah, yang dimana input future-nya itu apa? Input future-nya adalah peta dasar yaitu kota Semarang, dan erase future atau wilayah yang akan kita hapus. Nah, untuk wilayah yang kita hapus itu bisa kita pilih, misal saya memberikan contoh Sukorejo dan Cikarang yang nantinya akan saya hapus di kota Semarang. Setelah itu saya klik OK, kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, maka akan terbuat layar peta baru yang dimana menunjukkan ini kita akan menghapus wilayah Sukorejo dan Cikarang. Nah, ini bisa terlihat oleh teman-teman di wilayah Sukorejo dan Cikarang ini berwarna putih yang dimana ini sudah terhapus atau hilang. Untuk mengecek bisa kita cek menggunakan identify. Apabila kita pilih di wilayah lain maka akan muncul informasi identify-nya seperti ini wilayah Sadeng. Nah, ini di Kecamatan Gunung Pati. Nah, setelah kita cek coba di wilayah yang putih ini yang terhapus, kita hapus tadi, kita klik, maka di sini tidak ada informasi identify yang dapat ditampilkan karena memang tidak ada dan sudah terhapus. Jadi itu fungsi daripada menghapus atau erase tadi. Nah, lalu akan muncul pertanyaan, apakah bisa kita customize untuk menghapus sebuah wilayah menggunakan bentuk sesuai dengan keinginan kita? Nah, tentunya sangat bisa ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus membuat shape file baru dulu dengan bentuk polygon. Ini saya memberikan contoh ya. Kita bisa membuka katalog dan kita mencari folder yang dimana nanti kita menyimpan shape file kita. Nah, di sini mau pilih di pertemuan folder, bisa saya klik kanan, klik new dan save file. Nah, yang dimana feature type-nya saya pilih polygon. Dan untuk special reference koordinat sistemnya saya pilih yang sama UTM Zone 49S. Saya klik OK dan saya klik OK lagi. Nah, setelah seperti ini di bagian new shape file bisa saya rename dulu namanya menggunakan erase. Nah, saya kasih nama erase ya. Nah,
Saya kasih tanda biar berbeda. Nah, ini setelah dari ini kita bisa masuk ke toolbar editor dan kita klik start editing. Kita pilih layernya yaitu erase dan kita klik OK. Kita muncul peringatan seperti ini, kita klik continue dan bisa kita langsung start editing dengan cara kita klik future dan kita pastikan pilih layer erase dan pastikan construction toolnya ada pada polygon. Nah, semisal di sini saya akan menghapus wilayah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan saya. Ya, contoh seperti ini. Nah, ini adalah wilayah yang nantinya akan saya erase atau saya hapus. Nah, ini dengan cara bisa editor, kita save edit atau langsung stop edit. Jangan lupa untuk save your edit. Nah, ketika seperti ini sudah, kita gunakan fitur lagi yang sama yaitu erase. Kita masuk ke Art Toolbox, kita pilih Analysis Tool dan Overlay, lalu kita erase. Nah, setelah kita erase, kita masukkan peta dasarnya yaitu administrasi Desa Kota Semarang dan layer atau file yang akan kita hapus. Yaitu erase toolnya saya pilih erase dan saya klik OK. Nah, dimana ini akan memproses dan membuat sebuah layer baru yang dimana menunjukkan ini adalah wilayah yang saya hapus atau saya erase. Nah, seperti ini. Nah, penggunaan untuk di erase sesuai dengan polygon itu disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman saja. Nah, lalu akan ada pertanyaan, apakah ini ketika kita erase wilayah yang ada di Kota Semarang di Open Attribute Table itu akan juga ikut terhapus? Pastinya akan ikut terhapus. Seperti contoh, ini saya membuka di administrasi desa, yang dimana saya klik Open Attribute Table dan di sini masih lengkap ya. Ini total berjumlah 204. Nah, ketika saya cek di bagian administrasi desa yang sudah saya hapus tadi, saya buka attribute table, sini menjadi berkurang menjadi 184. Nah, yang dimana ini membuktikan bahwa ketika kita erase sebuah wilayah yang ditumpuk atau yang dihapus, pastinya akan terhapus semua file datanya yang akan ada di Open Attribute Table. Jadi seperti itu teman-teman fungsi daripada erase tool. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita bisa mencoba yaitu fungsi daripada buffer dan multiple ring buffer. Nah, untuk buffer sendiri fungsinya yaitu jangkauan. Nah, mungkin seperti contoh saya mau tahu nih jangkauannya. Nah, ini bisa saya add data, di sini ada pilihan ya. Ada industri, ada makam, ada niaga, terus ada mana lagi ya, banyak sekali ya. Ini mungkin saya mau memberikan contoh yaitu rumah sakit. Nah, saya add data. Nah, di sini akan muncul titik-titik daripada rumah sakit atau puskesmas yang ada di Kota Semarang. Nah, lalu untuk penggunaannya seperti apa bisa kita buka di Art Toolbox. Kita pilih Analysis Tool, lalu kita pilih Proximity, yang dimana kita bisa klik Tool Buffer. Nah, ketika sudah kita klik Tool Buffer ini, bisa di sini ada terdiri Input Future, Output Future Class, ada Distance juga, dan lain-lain di bawahnya. Nah, yang perlu kita masukkan di sini adalah Input Future-nya, yang dimana kita bisa masukkan rumah sakit. Nah, secara otomatis Output Future Class-nya sudah muncul dan di sini distance atau linear unitnya saya pilih satuan meter. Nah, ini bebas teman-teman mau nyoba di satuan apa silahkan. Nah, di sini saya saya ingin tahu nih jangkauan sejauh berapa meter rumah sakit itu dapat dijangkau oleh masyarakat. Seperti contoh saya ingin memasukkan sekitar 650 meter jangkauannya. Nah, itu bisa saya klik OK, maka akan memproses buffer. Nah, yang dimana ini akan muncul, oh ternyata sejauh ini jangkauan daripada rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Jadi lingkaran ini adalah lingkaran jangkauan yang dimana dengan diameter 650 meter dari pusat titiknya.
Nah, ini bisa saya mungkin kasih tanda dulu ya untuk labelingnya supaya kita tahu ini wilayahnya itu wilayah mana saja. Dengan cara kita klik properties, lalu kita masuk ke label. Jangan lupa untuk checklist label feature in this layer-nya diaktifkan dan label field-nya kita pilih nama UPG dan kita klik OK. Maka di sini akan muncul layer nama wilayah daripada layer Kota Semarang. Nah, ini seperti ini contohnya. Oh, ternyata di sini ada satu rumah sakit yang dimana ini dapat menjangkau daerah Wates, Pasantren, Ngadirejo, dan Podorejo, dan lain-lain yang ada di wilayah lainnya. Jadi itu teman-teman fungsi daripada buffer. Nah, untuk buffer sendiri ini hanya memberikan contoh jaringan atau jangkauan dengan single atau satu saja. Nah, ini bisa kita lakukan lagi menggunakan multiple ring buffer yang dimana nanti akan berlapis jangkauannya atau buffernya. Nah, bagaimana caranya bisa kita praktekkan dengan cara kita masuk ke Ars Toolbox sama seperti tadi, Analysis Tool, Proximity, dan Multiple Ring Buffer. Nah, untuk input future-nya bisa kita masukkan rumah sakit dan otomatis output future ini akan masuk secara otomatis sesuai dengan sistem. Nah, lalu di sini ada distance dan buffer unit. Untuk field name dan dissolve option tidak perlu di otak-atik, biarkan saja sesuai sistem. Dan kita di sini hanya butuh untuk buffer unitnya. Nah, untuk buffer unitnya saya di sini akan milih satuannya yaitu meter. Yang dimana distance ini saya ingin memberikan jangkauan dengan luasan 250 meter. Terus ini ada 500 meter. Saya memberikan kelipatan 250 ya. Terus ini ada 750 meter. Terus ada 1000 meter dan ada 1250 meter. Nah, sini saya akan menambahkan beberapa sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jangkauan. Yang dimana setelah kita masukkan distance ukurannya, jangkauannya, jaraknya, bisa kita klik OK. Nah, dimana nanti akan muncul multiple ring buffernya. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk multiple ring buffer yang ada di Kota Semarang jangkauannya. Nah, ini sesuai dengan tadi yang saya masukkan. Di sini ada 5 lapis, yang dimana lapisan pertama, jangkauan pertama yaitu 250 meter. Untuk yang berwarna pink 500 meter, berwarna kuning ini ada 750 meter. Bagian warna orange tua ini agak kemerahan, ini 1000 meter atau 1 kilo. Dan di sini yang paling terluar itu 125 meter. Nah, untuk ini mungkin kita belum bisa kelihatan batas administrasi desanya karena transparansi daripada multiple ring buffer ini belum kita atur, yaitu dengan satuan 0%. Nah, ini bisa kita atur dengan cara kita klik kanan pada bagian layar rumah sakit di multiple ring buffer, kita masuk ke properties. Lalu setelah itu nanti kita bisa pilih bar display, yang dimana nanti di situ akan ada yang namanya transparansi. Nah, ini kita klik pilih bar display dan transparannya bisa kita pilih atur sesuai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita. Semisal saya ingin menambahkan transparansinya itu sekitar 50%. Setelah kita klik OK, maka akan muncul di sini untuk transparannya sekitar 50%, yang dimana berarti untuk jangkauan daripada rumah sakit ini bisa terlihat nih. Ini seperti contoh, ini salah satu rumah sakit yang ada di Sampangan dengan radius 250 meter ini bisa menjangkau wilayah Sampangan dan Bendar Ngisor. Sehingga pada jangkauan 1000 meter atau 1 kilo ini dapat menjangkau wilayah Sampangan, Kalipancur, Sukorejo, Bendar Dhuwur, Bendar Ngisor. Dan hingga terluar ini bahkan hingga 1250 meter ini bisa menjangkau daerah Manyaran, Kalipancur, Sukorejo, Bendar Dhuwur,
gajah mukur, benda ngisor, hingga sampangan. Nah, jadi itu teman-teman fungsi daripada multiple buffer. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk geoprocessing yang terakhir yaitu fungsi tool clip. Fungsi tool union. Yang dimana fungsi union ini adalah untuk menggabungkan beberapa shapefile atau layer menjadi satu. Nah, ini seperti ini yang tadi sudah kita select by feature menggunakan export data. Kita export data menggunakan select by feature dan select by attribute. Ini di sini ada ngalian beringin dan tambah aji dengan berwarna biru. Terus ada Sukorejo dan Sekarang, ada Pandian Lamper, dan wilayah Kota Semarang yang lebih dari 850 hektar. Nah, di sini kita bisa menggunakan tool union dengan cara di Ars Toolbox. Ini juga ada di bagian analisis tool dan overlay. Di sini ada union. Dan yang terakhir di sini juga kita bisa buka di geoprocessing. Di sini ada union juga. Nah, untuk input future di sini kita bisa masukkan feature atau layer mana saja yang ingin kita masukkan, dan di sini nanti output future class akan secara otomatis dan bagian bawah tidak perlu kita setting ulang. Nah, untuk yang selanjutnya ini saya masukkan layer-layernya ya, yang akan saya gabungkan menjadi satu. Nah, ketika input future ini sudah kita masukkan, ini bisa kita klik OK. Maka akan memproses union dan menggabungkan menjadi satu. Nah, ini sudah muncul semua. Ini saya unchecklist dulu. Nah, ini adalah satu layer yang dimana sudah kita union tadi. Ini menjadi satu warna dan satu kesatuan. Untuk lebih lanjutnya bisa kita cek menggunakan Open Attribute Table. Dan datanya di sini sudah tergabung ya menjadi satu. Ini ada Wonoblumbon dan Podorejo, terus ada Sukorejo dan Sekarang sama seperti tadi. Di sini ada ngalian beringin dan tambah aji, serta yang terakhir yaitu ada Pandian Lamper. Jadi itu teman-teman fungsi daripada union. Nah, jadi itu ya praktikum geomatika pertemuan yang keempat. Terima kasih sudah mengikuti praktikum keempat dengan pembahasan query dan geoprocessing. Selamat belajar, selamat mencoba, jangan takut untuk mencoba, karena keberhasilan berasal dari kegagalan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman, sampai bertemu di praktikum selanjutnya.